Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan dari kelas 12 IPS 95 Hulu Sungai Tengah. Di sini saya akan menyampaikan 5 janji Allah untuk mereka yang memperbaiki sholat. Bahwa sholat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita dan janji Allah yang akan diberikan dunia dan akhirat. Saat di dunia Allah berjanji, kalau seorang benar sholatnya seperti Nabi, tentu dia akan dijamin 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan kepada yang tidak sholat atau orang yang sholatnya tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan Nabi tadi. Nah, jadi Nabi itu membuat kita fikir sholat bukan untuk membebani kita supaya rumit sholatnya. Bukan. Ini persoalannya Nabi menginginkan setiap umatnya mendapatkan 5 keistimewaan ini. Jangan sampai ada umat Nabi yang tidak mendapatkannya. Dengan cepat satu orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti baik. Itu ada di Al-Quran surah ke-39 ayat 45. Inna salata tanhara anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar. Itu akan mencegah pelaku sumber keburukan. Pertama, fahsya yang diingkari oleh hati sumbernya syahwat seperti pornografi dan zina. Itu fahsya, mungkar keburukan yang diingkari oleh jiwa, nafsu dan akal. Perampok, pembunuh itu mungkar, jadi mustahil sholat perilakunya buruk. Dan Nabi menginginkan orang sholat harus jadi orang baik. Silakan Anda cek anak-anak kita itu baru tumbuh saja. Menjelang balik seusia 7 tahun yang ditekankan Nabi itu sholatnya bukan yang lain. Ajari dia sholat. Kenapa? Karena anak-anak baik sholatnya akan tumbuh jadi baik. Kalau dulu orang fokus pada sholat, sekarang anak-anak TK sudah diajarkan manasid. Fokus pada sholatnya, tidak salah. Memang cuma fokus pada yang utama dulu. Sholat pada belum balik masuk ke masjid, langkahnya sudah sampai diajarkan manasid. Dan memang keliru, cuma ada prioritas yang harus kemudian jadi patokan hidup. Yang kedua, orang yang sholatnya benar itu hatinya cenderung tenang. Ada di Al-Quran surah ke-20 ayat 14, ditafsirkan Quran surah ke-13 ayat ke-28. Kita bacakan teman-teman. Wa aqimis sholata li zikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya, kata Allah. Ditafsirkan di Al-Quran surah Al-Ra'd ayat ke-28. Zikrillahil tatmainul qulub. Jika benar maka dampaknya ke hati pasti tenang. Kalau hati Anda tenang dihadapkan dengan masalah apapun akan biasa saja. Yang besar jadi ringan, yang ringan jadi tidak ada masalah. Di orang-orang yang sholatnya baik menghadapi permasalahan kehidup cenderung lebih nyaman, tenang, gak susah, itu poinnya. Yang ketiga, orang yang sholatnya benar dijamin langsung oleh Quran yang dibahas. Allah akan menjamin hidupnya, bahkan rezekinya itu ada di Al-Quran surah ke-65 ayat 2-3. Tafsir di Al-Baqarah ayat yang sama 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa ditingkatkan takwanya, kami berikan jalan keluar solusi tiap persoalan yang dihadapinya. Rumus menyelesaikan masalah Anda ditingkatkan takwa Allah selesaikan. Semakin Anda tingkatkan takwa persoalan, semakin mudah orang-orang yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diinginkan kehidupannya oleh Allah. Bukan gak punya masalah, sama dia punya masalah, cuman saat akan dihadapi alias sudah diringankan masalahnya, seakan-akan seperti tidak punya masalah. Jangan anggap kita, misalnya para ulama, misal kiai, ustadz atau orang-orang sebagian dekat dengan Allah itu tidak punya masalah. Mungkin banyak masalahnya. Kadang-kadang masalah orang juga dipikirkan banyak masalah.
dipikirkan juga. Silahkan Anda cek. Apa Anda pikir? Pulang pengajian selesai tidak? Pulang pengajian selesai tidak? Seterusnya, terusnya penuh lagi. Kadang ada lagi diri sendiri mungkin tidak punya masalah. Masalah orang ikut dipikirkan, tapi alhamdulillah beberapa keadaan dibuat bukan gak punya masalah, tapi diberikan keringanan. Jadi beberapa hal yang Allah kemudian berikan aturannya dan tidak harus jadi ulama, mendapatkan ketakwaan Allah. Bagaimana cara meningkatkan takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat bersanding dengan surat Al-Baqarah ayat 23. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sempurnakan sholat. Jadi kalau Anda sholat dalam kehidupan, sholat setiap hari 5 waktu plus sunahnya, belum selesai juga, maaf, bukan masalah sholatnya. Mungkin cara kita menunaikan belum sempurna. Kalau bahasa Qur'annya menyempurnakan sholat, bukan asal sholat. Yang keempat, orang yang sholatnya dijamin langsung oleh Allah, setiap doa yang mohonkan kepada Allah, itu akan disegerakan untuk dijawab. Masya Allah. Itu sudah kita contohkan, bahkan contohnya luar biasa kata manusia. Tidak mungkin terjadi. Kata Allah, tidak ada orang yang mustahil dalam Al-Quran. Di surah ketiga Ali Imran ayat 38-39, yang sudah berumah tangga puluhan tahun rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, tapi apa yang terjadi? Suaminya kemudian sholat, memohon kepada Allah, lema sholatnya kemudian dikabulkan dan diberikan keturunan. Dia dan yang terakhir, yang kelima. Teman-teman sekalian yang sholatnya benar-benar dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan selalu bersanding dengan kesuksesan dan kebahagiaan, dan aktivitasnya itu ada di Al-Quran surah kedua ayat 1 dan 2. Jadi Anda tidak diminta oleh Allah jadi apapun, silahkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Umpannya itu baik, yang penting orangnya soleh, menjaga aturan Allah, dekat dengan Allah. Quran ayat 7 189. Anda ingin menjadi pembisnis, silahkan. Pembisnis yang soleh, Anda ingin menjadi apapun, silahkan. Sepanjang Allah ridha, dijamin oleh Quran jika benar salat Anda khusus menunaikan, maka semua profesi Anda akan Allah puncak sukses terbaik dan bahagia hidupnya. Dalil surah ke-23 ayat 1 dan 2. Orang yang imannya benar pasti akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas hidup. Apa arti? Apa ciri pertamanya? Jadi rahasia dibalik perintah Nabi ketatnya persoalan sholat bukan semata persoalan Nabi, tapi ingin memastikan semua umatnya, satu, baik sifat dan sikapnya. Kedua, tenang menjalani kehidupan. Ketiga, mudah dalam masalah persoalan. Yang keempat, cepat dikabulkan Allah dan ke siapapun. Profesi mereka bisa mencapai puncak kesuksesan yang diharapkan. Sekian dari saya tentang 5 janji Allah untuk mereka yang perbaiki sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.